Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini Sniper Ngapak akan membahas mengenai mitos larangan menembak atau membunuh hewan pada saat istri sedang hamil. Sebagai orang yang biasa hidup dengan berbagai, katanya, dan pamali, memang mitos seputar kehamilan dan pantangan terhadap suami menjadi dilema tersendiri. Jika menengok ke dalam sejarah masyarakat Indonesia, yang namanya mitos menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilupakan dan dipisahkan. Sebenarnya tidak hanya mitos saat istri hamil saja yang ada, banyak lagi mitos untuk hal-hal lain di luar sana. Namun saat ini, mari fokus ke mitos menembak dan membunuh hewan saat istri hamil yang cukup sering didengar ini. Apalagi jika mengandung anak pertama, pastinya semua omongan orang akan dipercaya walaupun itu hanya sebuah mitos atau kepercayaan. Memiliki anak adalah impian semua orang tua. Bisa mendapatkan keturunan dan membesarkannya hingga melihatnya sukses. Namun sebelum bisa melakukan itu semua, proses kehamilan harus dijalani terlebih dahulu. Di dalam proses kehamilan ini pun, seorang suami harus bisa memposisikan dirinya dengan baik dan benar. Suami harus bisa memberikan seluruh perhatian untuk sang istri agar bisa melalui proses kehamilan hingga persalinan dengan lancar tanpa masalah berarti. Misalnya suami yang istrinya sedang hamil dilarang untuk menyakiti sesama makhluk hidup seperti hewan. Kalau suami menyakiti hewan atau makhluk hidup lainnya, takutnya itu akan berbalik kepada sang janin. Biasanya cerita turun-temurun dari orang tua. Katanya, zaman dahulu pernah ada seorang suami yang sedang berburu hewan di hutan. Lalu dia menembak seekor burung sampai salah satu sayapnya patah. Nah, menurut cerita ini, sang suami nggak percaya dengan pantangan suami saat istri hamil. Ternyata ketika anaknya lahir, salah satu tangan bayinya juga tidak berfungsi dengan baik, sama seperti burung yang sayapnya patah itu. Mau percaya atau tidak, itu dikembalikan ke kepercayaan masing-masing. Mitosnya bayi bisa berbentuk hewan yang dibunuh. Ya, pada saat istri sedang hamil besar, mitos untuk tidak membunuh hewan cukup sering diberitahukan kepada suami. Hal ini dikarenakan ketika suami membunuh hewan saat istri hamil, maka janin yang sedang dikandung bisa menjadi cacat saat lahir nanti. Tidak hanya itu saja. Cacat yang dialami si buah hati pun mengikuti hewan yang dibunuh oleh suami. Jika hewan yang dibunuh adalah ular, maka kulit anak tersebut akan bersisik seperti ular. Jika hewan yang dibunuh memiliki bulu, maka kulit anak tersebut akan berbulu seperti hewan tersebut. Dari sana maka bisa terlihat bagaimana hukum tabur tuai menjadi nilai utama dari mitos ini. Namun perlu digarisbawahi. Jika membunuh hewan untuk dikonsumsi seperti ayam atau sapi, itu adalah suatu kewajaran, tapi jika membunuh hewan secara disengaja tanpa alasan yang jelas, maka itu memang salah dimanapun juga. Faktanya semua tergantung gaya hidup. Mitos di atas memang hanyalah sekadar mitos saja. Tergantung mau dipercayai atau tidak karena mitos ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi beda dengan gaya hidup. Ya. Ketika berhubungan dengan kondisi si buah hati ketika sudah lahir, gaya hidup ibu hamil menjadi nilai yang lebih penting dibandingkan mitos ini. Ibu hamil harus tetap mempertahankan gaya hidup sehat. Jangan merokok, minum alkohol dan makan junk food agar janin tidak mendapatkan masalah. Jika masih tetap tidak bisa mengubah gaya hidup, yang berbahaya adalah kondisi janin itu sendiri. Apakah ibu mau melihat buah hati lahir dengan kondisi cacat? Pasti tidak mau, bukan? Karena itulah, semua tergantung dari gaya hidup ibu selama proses kehamilan. Maka dari itu, mitos untuk tidak membunuh hewan saat istri hamil tetaplah menjadi mitos sampai kapanpun. Tapi gaya hidup menjadi efek yang lebih besar lagi daripada mitos itu. Tentu pantangan membunuh binatang ini sebagai peringatan bagi para ayah yang memiliki hobi memancing, memelihara burung, dan menembak burung. Dalam agama Islam perilaku membunuh binatang atau hanya menyakiti binatang, haram hukumnya dan bisa menimbulkan dosa. Bahkan ada sebuah pertanyaan, ketika istri hamil, suami yang membunuh binatang bisa menyebabkan anaknya cacat, apakah benar demikian? Agama Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk berbuat lembut penuh kasih sayang terhadap lingkungan, termasuk kepada binatang. Apabila ingin membunuh hewan, haruslah dengan cara yang baik. Islam juga melarang membunuh hewan kecuali jika untuk dimakan atau hewan yang membahayakan. Semoga informasi mengenai mitos suami dilarangan menembak atau berburu pada saat istri hamil ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa,
like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya, agar Anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menembak dan berburu lainnya. Salam satu laras.